Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aurelia Aisyah. Saya dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Negeri Jakarta. Kali ini saya akan memberikan video tutorial bagaimana cara membuat faktur penjualan dan pembelian secara otomatis di Excel atau cara membuat invoice. Jadi langsung aja kita ke tutorialnya. Sebelum membuat invoice, kita harus mempunyai data produknya terlebih dahulu. Untuk membuat data produknya, biasanya di sini saya menggunakan tabel teman-teman. Dan untuk membuat tabel di sini biasanya saya akan memberikan keterangan seperti nomor, terus ada tanggal, lalu ada nomor invoice, lalu ada nama perusahaan, lalu ada alamat dan nomor telepon, lalu ada nama produk dan diikuti dengan jumlah produk. Di sini saya pakai dalam bentuk pack untuk satuan produk saya. Dan yang terakhir ada harga. Kiranya tabel saya akan menjadi seperti ini. Lalu setelah kita sudah memasukkan semua data-data yang ingin kita input ke dalam satu tabel, kita tinggal drag dari kolom pertama sampai kolom terakhir ini untuk menginsert tabelnya. Contoh di sini saya ingin membuat 10 data. Jadi di sini tinggal ke menu insert, terus kita tekan tabel. Dan karena di sini saya tabelnya memiliki headers, di sini kita centang tulisan yang bertuliskan my table has headers. Di sini kita bisa bebas mengkustomisasikan tabel kita. Di sini bisa warna hitam, bisa biru, bisa merah. Di sini saya memilih warna hijau. Dan jika kalian ingin menghilangkan tanda panah ke bawah ini, kita tinggal menonaktifkan filter button di bagian sini. Nah, untuk nomor di sini kita tinggal tekan tombol 1, lalu kita drag ke bawah. Nah, di sini kan masih sama ya teman-teman. Di sini ada tanda panah ke bawah. Lalu di sini kita tekan yang fill series supaya dia berurutan dari 1 sampai 10. Lalu di sini untuk tanggal, di sini saya memilih random saja, itu tanggal 13 Desember tahun 2025. Enter. Nah, di sini kan masih ada errornya gitu, ada tanda pagarnya. Gimana sih cara menghilangkannya? Nah, cara menghilangkannya di sini kita tinggal memperluas saja. Nomor invoice-nya di sini saya memakai kode CHAI dengan pesanan nomor 1. Dari perusahaan di sini saya memilih PT Pura-Pura Kenyang. Nah, di sini alamatnya random aja teman-teman. Saya memakai contoh jalan putus-putus nomor 99. Untuk nomor teleponnya di sini teman-teman jangan langsung menginput seperti ini. Jangan langsung input plus 621234567 terus kalian langsung pencet enter. Karena ini tidak akan bisa di Microsoft Excel. Kalaupun dipaksa, dia tidak akan terlihat gitu tanda plusnya. Dan gimana sih cara mengatasinya? Jadi di sini kita hapus dulu. Di sini kita harus menggunakan tanda petik 1 di atas untuk menonaktifkan formula dari Excel-nya. Lalu kita bisa menginput nomornya yang akan kita masukkan, yaitu 62 12345432110. Lalu kita tekan enter dan boom, baru bisa. Untuk nama produknya, karena di sini saya memilih nama bahan yang akan saya jual. Jadi di sini contohnya PT Pura-Pura Kenyang itu membeli pesanan beras. Terus dia juga beli mie.
terus sambal dan kecap contohnya. Sambal dan kecap. Jumlah produknya di sini bisa kita sesuaikan saja teman-teman. Di sini saya pakai contoh ini aja. 5 sama 5. Ini per pak ya satuannya. Lalu harganya di sini kita sesuaikan juga, teman-teman. Ini kita rapikan terlebih dahulu bagian atasnya. Nah, harganya di sini contohnya untuk beras saya beli satuannya itu 60.000 contohnya. Saya beri harga 60.000. Untuk mie satuannya per paknya 100.000 contohnya. Untuk sambal contohnya 1.000. Dan kecap satuannya 12.000 per pak. Nah, kalian kalau misalnya mau menambahkan RP, kalian jangan manual. Kalau manual nanti hasilnya pakai spasi tuh jadi nggak rapih gitu. Tuh, jadi nggak rata. Dan gimana sih cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya itu di sini kita ke menu number di sini, lalu kita ganti ke accounting. Nah, kenapa hasilnya jadi pagar gini? Karena yang tadi sudah saya jelaskan. Ini kita tipsnya tinggal memperluas saja. Ini kalian bebas mau nambahin desimal atau tidak. Jadi cara meningkatkan desimalnya kayak di sini ada menu increase desimal. Di sini kayak kita jadi bisa tambahin desimal jadi 3 atau jadi 1. Di sini ada decrease-nya. Di sini saya memilih untuk tidak menggunakan desimal. Nah, nanti ini kita tinggal tarik ke bawah saja. Nah, ini kan kalau pas tarik ke bawah jadi sama semua kan. Dan bagaimana cara kita cuman mengcopy formatnya saja dari number. Di sini ada menu lagi, di sini ada tanda panah ke bawah. Di sini kita tekan opsi yang fill formatting only. Kita tekan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, di sini kita akan merapikan terlebih dahulu. Karena di sini PT Pura-Pura Kenyang menambahkan 4 nama produk, maka itu kita harus mengikuti juga. Untuk tambahin pesanan invoice yang berbeda dengan nomor kode yang berbeda, kita tambahkan saja di sini. Contohnya saya mau nambahin ini di tanggal 14 Desember. Ada pesanan dari perusahaan lain. Contohnya di sini dia juga memesan 3. Ini 002. Saya akan menggunakan 002 saja. Kita lihat ke bawah, copy sales. Di sini contohnya karena saya lagi suka sama martabak, jadi saya akan menggunakan perusahaan PT Pecinta Martabak dan di sini Jalan Kemanisan nomor 50. Lalu untuk nomor teleponnya di sini jangan lupa pakai petik 1 di atas, lalu tekan nomor teleponnya. Nah, untuk nama produknya contohnya di sini mereka memesan tepung, terus ada keju, ada mentega. Terus jumlah produknya di sini bisa kita sesuaikan lagi seperti 3, 2, menteganya 3. Nah, untuk harganya bisa kita sesuaikan saja. Harganya 200.000, keju 150.000 dan mentega itu 175. Di sini kita tinggal drag ke bawah aja. Ini juga. Ini jangan lupa kita copy sales. Sini. Untuk data-data selanjutnya bisa kita sesuaikan saja. Untuk saat ini saya akan membuat data produk yang telah saya buat. Itu di sini. Selanjutnya kita akan menginput data tabel ini ke dalam invoice yang akan saya buat nanti.
Dan bagaimana cara mentransisikannya? Di sini saya akan menggunakan sebuah rumus yang dinamakan unique invoice di tabel baru. Unique invoice ini digunakan untuk mencocokkan, seperti mendistribusikan data istilahnya di dalam invoice ini. Caranya itu kita tekan yang ini, lalu kita aktifkan rumus Excel sama dengan unique. Nah, ini dia. Ini berlaku untuk Microsoft Excel di tahun yang terbaru, di tahun 2021 ke atas kalau tidak salah, teman-teman. Terus di sini kita unique, buka kurung, array-nya ini kita pencet ke dalam data produk, lalu kita tekan nomor invoice. Ingat, ini tuh kita tekannya kalau misalnya sudah ada tanda panah ke bawah ini, bukan yang seperti ini teman-teman, tapi tanda panah ke bawah ini supaya dia mengblok datanya tuh dari isinya, bukan dari headernya. Nah, tutup kurung, terus tinggal enter. Nah, ini dia rumus uniknya. Sudah jadi teman-teman. Nah, kalau misalnya sudah, di sini kita akan ke menu invoice. Nah, di sini sudah ada invoice yang saya buat sendiri. Ini belum dimasukin rumusnya sama sekali, masih kosong. Jadi sebelum saya menginput rumus, karena saya membuat invoice secara otomatis, di sini teman-teman harus bisa mengakses menu developer terlebih dahulu. Dan bagaimana cara bisa mengakses menu developer ini? Kalian tinggal klik kanan saja di sini, lalu kita ke customize the ribbon. Biasanya opsi developer ini tuh belum dicentang, masih seperti ini. Nah, teman-teman harus centang opsi developernya untuk bisa mengakses fitur developer dari Excel. Nah, di sini saya akan menambahkan insert dan saya akan memasukkan spin button. Di sini saya pengen inputnya tuh di sekitar sini. Nah, untuk menandakan kolom spin button ini, teman-teman tinggal klik kanan, lalu di sini ada format control, terus di sini ada selling, kita kasih ke H ini aja teman-teman, terus tekan OK. Untuk penandanya biasanya saya menggunakan background warna kuning. Nah, kayak begini. Jadi di sini kita bisa tahu ini tuh gilir yang keberapa, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini saya akan mencocokkan nomor invoice terlebih dahulu menggunakan rumus index. Jadi kita aktifkan dulu sama dengan index ini. Lalu array-nya ini kita tekan ke bagian nomor invoice yang ada di unique di sini. Terus kita tinggal tekan ini. Di sini kita kasih petik 2. Lalu di sini ada row number, tandanya ini kita cocokkan ke sel yang kuning ini. Terus kita tinggal tutup kurung dan enter. Nah, di sini kalau sudah lihat kalau bisa bergilir jadi C001, C002, C003. Nah, karena di sini harusnya yang di page 1 ini C001, tapi ini malah kelebihan 1, di sini kita tinggal menambahkan di sebelum tanda kurung kita tinggal tambahin plus 1. Terus enter dan sesuai. Kenapa C001 tadi tuh bisa di page yang kedua? Karena di unique invoice dia tuh dimulai dari B2 bukan B1, teman-teman. Makanya otomatis di kolom pertama itu yang di invoice ini tuh jadi 0, makanya harus di plus 1 kan. Nah, lalu selanjutnya pada tanggal invoice kita menggunakan rumus match, teman-teman. Ini dia rumus match. Terus kita lookup value-nya itu yang di sini, yang di nomor invoice yang di sini, yang di C8. Lalu kita harus absolutkan atau dikunci. Dan biasanya tombol kunci itu ada di F4. Kalau misalnya teman-teman sudah menekan tombol F4 tapi tidak bisa, teman-teman harus mengkombinasikannya dengan Fn plus F4.
seperti itu sampai muncul dolar seperti itu teman-teman. Lalu setelahnya kita titik koma lagi, kita ke data produk, lookup arraynya ini kita masukkan ke nomor invoice yang di sini. Terus kalau sudah, kita ke atas sini, kita petik 2. Di sini karena kita ingin memberikan data yang sesuai dari yang tabel data produk ke invoice, maka kita akan menggunakan angka 0. Terus tutup kurung dan enter. Nah, di sini ada tanggal 1. Nah, di sini kenapa tanggal 5? Karena di sini C002 itu ada di nomor 5 dan seterusnya. Dan gimana cara kita mengganti ini ke tanggal yang seharusnya? Di sini kita harus menambahkan rumus line match, yaitu kita tambahkan rumus indeks. Kita tambahkan rumus indeks. Terus rumus indeks, teman-teman. Indeks. Nah, untuk arraynya itu kita masukkan di data produk yang di bagian tanggalnya supaya sesuai. Lalu petik 2. Match-nya itu row 6. Nah, setelahnya kita beri tanda tutup kurung, terus kita enter. Nah, di sini masih 46004 dan di sini kita akan menggunakan rumus teks untuk menjadikan ini benar-benar tulisan tanggal. Jadi di sini kita tambahin di depan indeks rumus teks. Nah, teks ini value-nya yang ini, terus kita tinggal tambahin petik 2, terus ini kita tambahin petik 2, terus kodenya DD, ini buat hari, terus ada month yang 4 kali dan years yang buat nandain tahun. Month ini bulan ya. Nah, terus kita tinggal tanda petik akhir, terus tutup kurung dan enter. Nah, jadi deh tanggalnya. Tuh. Dan di sini kan masih opsi Inggris. Kalau misalnya teman-teman mau merubah bulannya jadi versi bahasa Indonesia, di sini kita tinggal tambahin aja kode dolar strip 421, terus tutup. Ini bukan tutup kurung tapi seperti tutup yang tegak gitu, bentuk persegi, lalu enter. Nah, jadi deh tanggalnya teman-teman. Nah, lalu kita masuk ke nama perusahaan, alamat, dan nomor telepon. Gimana cara kita memasukkannya? Di sini kita tinggal mengcopy saja data dari ini, kita copy dari indeks. Dari indeks saja sampai tutup kurung yang kedua ini, teman-teman. Kita copy. Lalu di sini SC dulu. Nah, kita tekan tombol escape dulu yang tadi. Lalu kita ke nama PT, kita tinggal paste, teman-teman. Nah, jangan lupa buat aktifin rumus di Excel, kita pakai tanda sama dengan. Terus ini kita tinggal ganti tanggalnya jadi nama perusahaan. Terus kita tekan enter. Nah, buat mengatasi error, di sini biasanya saya menambahkan rumus if error. Nah, jadi di sini value-nya yang ini, terus tinggal tambahin tanda petik, terus petik 2 kali, petik 2 kali, lalu tutup kurung dan enter. Di sini kita tinggal tambahin keduanya. Lalu setelah sudah, di sini kita ganti saja dari nama perusahaan jadi alamat, terus enter. Di sini dari nama perusahaan jadi nomor telepon. Nah, di sini bisa kelihatan sudah sesuai semua ya. Jadi bisa otomatis gitu. Lalu selanjutnya kita ke opsi nama produk. Di sini saya memakai rumus filter. Jadi caranya simple. Tinggal kita pakai rumus filter. Arraynya ke data produk, kita blok dari data nama produk sampai data harganya. Nah, ini untuk array. Lalu kita tanda petik lagi. Include-nya kita logikanya itu nomor invoice. Di sini include itu maksudnya logika.
dari nomor invoice itu harus sama dengan nomor invoice yang ini. Dan jangan lupa C8-nya itu di absolute, yaitu tekan tombol F4 teman-teman. Oke, lalu kalau udah kita tinggal tutup kurung dan tekan enter. Itu dia. Sudah ke input semuanya. Di sini untuk menambahkan nomor, teman-teman bisa nambahin. Kalau misalnya teman-teman nge-drag dari atas ke bawah, dia tuh bakal ada sampai bawah itu teman-teman. Dan cara memperbaikinya itu kita pakai rumus IF saja teman-teman. IF itu logical testnya itu kita harus mencocokkannya dengan yang nama produk saja. Itu C14. Dimana C14 itu sama dengan tanda petik 2 kali jika ada. Lalu jika tidak ada 14, kita harus mencocokkannya dengan yang enggak ada di sini. Di sini saya ambil contohnya A saja ya. Karena A ini kan row-nya enggak ada, hilang. Jadi di sini kita pakai row A1. A1 terus tutup kurung. Terus enter. Nah, jadi kalau teman-teman scroll ke bawah itu tidak akan ada nomornya di sini, kecuali kalau misalnya memang sudah ada isinya. Seperti itu teman-teman. Untuk total, di sini saya akan menggunakan perkalian saja, yaitu pakai rumus seperti ini. Kita aktifkan rumus dulu. Terus harganya itu kita tekan. Untuk mengaktifkan perkalian kita menggunakan simbol bintang dikalikan dengan jumlah. Terus enter. Nah, karena di sini saya juga menambahkan rumus if error. Sini kita tinggal supaya mengantisipasi error di dalam total ini. Jadi di sini value-nya, terus ada petik 2. Value if error-nya itu titik 2, terus tutup kurung. Enter. Sini kita tinggal scroll ke bawah saja. Nah, untuk total di sini saya menggunakan rumus sum. Tinggal sum. Kita blok data totalnya dari awal sampai akhir saja. Lalu tutup kurung dan enter. Dan sudah selesai. Dan ini sudah disesuaikan dengan data produk yang di sini yang teman-teman punya. Dan invoice atau faktur penjualan atau pembelian sudah selesai dibuat secara otomatis. Sekian video tutorial dari saya. Sebelumnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, dan semoga teman-teman bisa terbantu dengan tutorial yang saya buat ini ya. Terima kasih semuanya. Dadah.